Sekali lagi tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih puji Tuhan ya. Satu syukur, kebanggaan seorang Mak Lina Wijaya boleh ada di sini. Teman-teman udah siapkan Alkitabnya? Hari ini kita mau belajar apa sih tanda-tanda akhir zaman yang saat ini begitu fenomena, yang begitu menyolok. Ya, kita buka Alkitab yuk dari 2 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 22 ya. Mak Lina akan bacakan dari ayat 1 sampai 3. Perikopnya jelas ya teman-teman, nabi-nabi dan guru-guru palsu. Sebagaimana nabi-nabi palsu dulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menembus mereka. Dan dengan jalan demikian mereka mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol belaka. Tetapi untuk perbuatan mereka, hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Amin. Sampai ayat 22 ya teman-teman, tapi kita baca sampai 3 dulu. Jadi dari sini kita bisa melihat. Dulu di luar sana orang berkata, setelah Yesus Kristus kembali ke atas surga akan ada nabi baru. Benar atau benar? Benar, tapi nabi palsu. Ya, Alkitab mencatat akan ada muncul banyak nabi palsu dan guru-guru palsu. Dulu sudah ada teman-teman dulu. Nah, sekarang pun mereka tampil di tengah-tengah umat Allah. Mereka itu memasukkan pengajaran-pengajaran yang sesat, membinasakan. Dan yang lebih parah mungkin teman-teman pernah dengar, mereka menyangkal bahwa penebusan itu bisa didapat dari Sang Penguasa. Dalam hal ini tentu Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang lain teman-teman ya. Manusia berpikir bahwa usahanya itu bisa mencapai surga. Usahanya bisa mendatangkan kedamaian, mendatangkan keselamatan. Dari situ kita lihat bagaimana dulu, boleh jujur ya, di zaman kita dulu ya, akidah sayang dulu juga, kita merasa kita bisa mencapai surga dengan perbuatan kita. Apa saja yang dilakukan serasa bahwa kita memiliki kemampuan. Namun itulah sebenarnya pengajaran-pengajaran nabi palsu. Bahwa dengan usaha kita bisa mencapai surga. Ternyata itu sebenarnya tidak mungkin. Sangat tidak memungkinkan. Surga sesuatu yang kudus, sakral, agung, mulia. Bagaimana mungkin kalau teman-teman tidak memiliki akses ke sana bisa mencapai? Mungkin? Tentu tidak mungkin. Kita hanya bisa mencapai ke sana jikalau sang pemilik itu sendiri yang datang dengan rendah hati mengundang, mengajak. Maka niscaya tentu kita bisa sampai ke sana. Jikalau tidak, rasa-rasanya teman-teman apapun yang kita lakukan tidak akan pernah bisa kita sampai. Gampang saja. Apakah teman-teman sekarang yang ada di sini bisa ke rumah saya? Tahu jalannya? Kalaupun sudah ada di depan, kalau saya tidak bukain pintu bisa masuk? Oke, seperti itu ya teman-teman ya, demikianlah ya. Mereka menyangkal karya penebusan Sang Kuasa di atas kayu salib. Itulah para nabi palsu mengajarkan bahwa mau capai surga, mau selamat, nggak perlu repot-repot. Kita bisa lakukan sendiri. Itu sejatinya adalah kebohongan teman-teman. Tidak mungkin kita bisa melakukan semua itu. Kalau itu bisa dilakukan, Tuhan tidak perlu datang ke dunia. Yesus Kristus tidak perlu repot-repot ada di tengah-tengah dunia 2000 tahun yang lalu. Perhatikan teman-teman, tapi karena tidak ada satupun usaha manusia bisa mencapai, itu sebab kita butuh juru selamat. Nah perhatikan, nabi-nabi palsu tadi sudah jelas dikatakan ya, mereka itu semata-mata hanya mencari keuntungan dari apa yang kita baca. Dan lucunya banyak orang yang mengikuti cara hidup mereka yang seperti apa? Ya tentu saja hidup mereka banyak diikuti karena dipenuhi dengan hawa nafsu. Ya, mereka hidup dengan kesembarangan, sesuka hati, keliaran, hawa nafsu menjadi utamanya. Lalu itulah maka kenapa banyak sekali pengikut-pengikut mereka. Nah, teman-teman,
Jadi sekali lagi kita harusnya mengerti bahwa di dalam Yesus Kristus itu satu-satunya kita bisa mendapatkan anugerah keselamatan. Lagu-lagu tadi sudah jelas mengatakan kepada kita ya teman-teman ya, hanya di dalam Yesus, tidak ada di luar Yesus. Nah banyak orang loh teman-teman, walaupun dia palsu, walaupun dia membodoh-bodohi, tapi banyak kok yang mengikuti cara hidup mereka. Kenapa? Yaitu tadi, mereka bisa dengan mudah mendapatkan segala sesuatu tanpa memikirkan sebab akibat. Ya bahkan mereka bisa dengan mudahnya melakukan penipuan-penipuan, menghujat jalan kebenaran. Jadi kalau teman-teman saat ini memiliki satu keyakinan hidup bersama Yesus, terus teman-teman dikata-katain, dihujat, nah itulah ya satu salib yang harus kita pikul, bahwa sejatinya jalan kebenaran yang sedang kita ikuti itu akan selalu dihujat setiap mereka. Dan yang lebih parah teman-teman ya, dari sini kita perhatikan bahwa mereka itu akan memberitakan kepada kita cerita-cerita isapan jempol, sesuatu yang goib, yang mustahil, yang rasanya aneh. Perkara-perkara baik burukmu kalau mau masuk ke surga atau mau mencapai keselamatan harus bisa ditimbang. Itu sesuatu yang rasa-rasanya lucu dan tidak mungkin. Tapi seperti itulah cara mereka untuk menipu kita dengan cerita-cerita yang bohong. Alkitab mencatat bahwa memang nabi-nabi palsu ini dengan cara bagaimanapun dia akan membuat semua penyangkalan tentang karya agung keselamatan Kristus di atas kayu salib. Teman-teman, dari sini kita mulai melihat bahwa cerita-cerita bohong itu terus menerus dikumandangkan supaya apa? Supaya kita terkecoh. Kenapa? Karena memang sejatinya manusia suka dibuai dengan cerita-cerita dongeng, ya toh? Cerita-cerita yang menarik. Nah, demikianlah cara mereka untuk berusaha membuat kita itu terkecoh. Tapi teman-teman tidak perlu kecil hati, tidak perlu merasa mereka terlihat lebih nyaman, gemah ripah loh jiwanawi. Justru mereka ini akan disiksa pada hari penghakiman karena usaha-usaha mereka yang berusaha mencemarkan pemerintahan Allah yang sedang didirikan di atas dunia. Dan mereka ini karena hawa nafsunya sendiri akan mendapatkan kebinasaan. Jadi teman-teman yang selama ini mungkin lihat, aku kok ikut Yesus jadinya biasa-biasa aja hidupnya, sedangkan mereka enggak, aku kok ikut Yesus kok kayaknya susah banget ya, mau bergerak serba terbatas. Tapi mereka kok enggak perhatikan, di balik kenikmatan yang sepertinya mereka menang di atas kita, tapi sejatinya mereka sedang menuju pada kebinasaan. Akibat apa? Dengan teguh mereka terus berpegang kepada pengajaran nabi palsu, demikianlah mereka pun pada akhirnya berakhir pada kebinasaan. Nah, pada ayat yang ketiga di situ ya, dengan serakahnya guru-guru palsu itu juga berusaha mencari untung. Mereka selalu mencari untung dari kita. Gimana caranya? Mereka mencari untung, tentu mereka mengelabui dengan berbagai macam ceritanya. Mereka itu tentu juga berani ya, angkuh menghujat. Teman-teman mungkin selama ini perhatikan bagaimana kalau teman-teman masuk ke dalam sosial media menonton banyaknya penghujatan-penghujatan, bagaimana perasaan teman-teman? Bergejolak. Ada yang emosinya terkocok-kocok, betul ya? Betul apa betul? Tapi itulah yang harus kita hadapi hari ini. Ketika jalan kebenaran itu memang harus dihujat, kita harus bersama-sama siap menerima. Memang itulah setiap kita salib yang harus dipikul. Apalagi yang kita lihat dari firman ini, mereka itu berfoya-foya menjadi kekuatan. Makan minum penuh kemabukan, bahkan gaya hidup mereka itu tidak bisa teman-teman kita perhatikan, hedonisme, konsumerisme, bahkan materialistis. Nah seperti inilah cara nabi-nabi palsu itu, guru-guru palsu itu mengajarkan bahwa segala kenikmatan-kenikmatan ini pun sekarang bisa didapat, kelak nanti juga di surga didapat. Padahal semuanya itu hanya palsu teman-teman ya. Mata mereka itu penuh dengan zinah yang memikat orang yang lemah. Jadi teman-teman perhatikan bagaimana tidak bisa dipungkiri ketika kita dulu itu hidup di bawah banyaknya pengajaran-pengajaran atau cara-cara yang sama sekali tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya bagaimana mungkin kita harus memuaskan hawa nafsu kita, sedangkan Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang kudus, Allah yang menuntut kebenaran dan kekudusan yang tiada habis-habisnya. Teman-teman, dari pasal 2 ini juga kita bisa belajar. Selain nabi palsu, di sini dikatakan adanya guru-guru palsu. Nah, guru-guru palsu sama nabi palsu teman-teman bisa bedakan enggak? Nabi-nabi palsu bermunculan datang dari luar kekristenan, teman-teman, ya. Bahkan dulu ada, ingat kasusnya Lia Eden, ngaku nabi ya.
mengatakan bahwa tanggal sekian tahun sekian akan terjadi kiamat, tapi semua itu serba palsu. Semua nabi-nabi palsu yang muncul dari luar kekristenan ini akan terus hadir berdasarkan apa yang Alkitab nubuatkan. Namun kita pun sudah diberitahu sehingga kita sebenarnya bisa mawas diri. Kita berjaga-jaga apa yang mesti kita kerjakan, apa yang harus kita perhatikan, bagaimana buah-buah dalam kehidupan mereka sehari-hari. Itulah sebenarnya menjadi tolak ukur apakah mereka sebenarnya sedang memberikan pengajaran yang palsu atau tidak. Ya, teman-teman tidak perlu kecil hati. Jadi dari memang cara hidup mereka yang dipenuhi hawa nafsu, menyangkal bahwa penyaliban Yesus Kristus itu adalah sebuah karya agung keselamatan, dan segala hal yang sifatnya menghujat, bahkan serakah, memberikan cerita-cerita bohong hanya untuk mencari keuntungan. Nah, semua itu kita lihat dari buahnya ya teman-teman. Rasa-rasanya Tuhan menuntut kita hidup kudus. Lalu kalau hidup kudus itu bagaimana? Oh, nggak apa-apa, timbangannya diakalin dikit. Mungkin kalau literannya dalam ditambahin biar lebih tebal. Nggak apa-apa kok, itu cuman sedikit. Perhatikan, walaupun sedikit kekudusan kita dituntut di hadapan Tuhan. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau dulu ajaran kita dulu cincailah, boleh-boleh saja ya. Yang penting kan kita lakukan, tujuannya nanti dapat uangnya juga untuk sedekah, untuk amal dan sebagainya. No, Tuhan kita Tuhan yang kudus tidak bisa diperlakukan seperti itu. Ketika dia mengatakan ya, maka kita harus katakan ya. Kalau tidak, kita katakan tidak. Jadi tidak boleh sedikit pun kita geser dari apa yang dituntut oleh Allah itu sendiri. Perhatikan teman-teman, wah kayaknya berat dong Mak Lina, ya mau gak mau memang seperti itu. Tapi tahukah teman-teman di akhir semuanya ini, tentu mahkota kehidupan itulah yang sebenarnya kita kejar. Segala sesuatu akan berakhir di muka bumi, tetapi kehidupan kekal ini yang kita kejar. Apa itu kehidupan kekal? Segala kekudusan yang kita upayakan ketika kita memilih untuk mengikut Kristus. Tidak mudah, betul, tapi bisa pasti ya. Saya juga dulu bergumul teman-teman, ketika saya keluar benar-benar memutuskan dari kegelapan masuk dalam terang Kristus, itu tidak mudah. Mungkin sama seperti teman-teman di sini ya, pernah ya mengalami itu. Mudah tidak? Tidak mudah, tapi bisa. Puji Tuhan, haleluya. Itulah karya agung. Tidak ada yang mustahil di dalam Yesus Kristus. Ada amin? Haleluya, puji Tuhan. Nah, sekarang teman-teman kita perhatikan bagaimana nabi-nabi palsu ini tetap akan bermunculan sampai Kristus datang untuk yang kedua kali. Tugas kita apa? Bukan hanya mawas diri, tapi kita juga bisa membentengi diri. Bahkan kita bisa mengingatkan orang-orang kita kasihi. Yang lebih parah teman-teman, mungkin hari ini sudah cukup melihat ya, sangat marak, sangat fenomenal. Bagaimana para bidat sekte mulai bermunculan di sekitar kita. Dan itu merupakan guru-guru palsu yang bermulai dari dalam kekristenan sendiri. Perhatikan teman-teman, sepertinya kita sejalan loh, sepertinya saja kita seiring sejalan menuju tujuan yang sama. Tapi tahukah teman-teman bahwa memang guru-guru palsu sendiri pun sudah dikatakan di dalam ayat yang ke-20 sampai 22 dari 2 Petrus pasal 2 ini. Teman-teman bisa perhatikan bagaimana mereka itu sudah pernah menikmati kasih karunia kemurahan di dalam Kristus. Tetapi dengan entengnya mereka menganggap remeh, bahkan mereka melecehkan dan mereka berusaha mengkudeta apa yang ada tertera di dalam Alkitab. Padahal kita harus jujur akui. Teman-teman, saya mau tanya, apakah ada di luar Alkitab sumber kebenaran dan kehidupan? Tidak ada, puji Tuhan, haleluya. Jadi kalau teman-teman sudah percaya, yakin bahwa Alkitab satu-satunya firman Tuhan, sumber kebenaran dan kehidupan, please jangan ditambahin, jangan dikurangin, amin. Apa yang tertulis di dalam, itulah yang kita pegang. Demikianlah guru-guru palsu bermunculan dari dalam kekristenan, berusaha mengurangi apa yang ada di dalam Alkitab. Teman-teman mesti waspada, apalagi yang suka bermain sosial media hari ini. Halo, ya, memperhatikan ya selama ini ya, apa yang paling marak sekarang teman-teman? Oh, apa? Yesus only, haleluya. Ya teman-teman ya, kita harus waspada dengan oneness atau Yesus only. Bagaimana mereka seolah-olah mengerti akan kebenaran firman, tapi dalam hati mereka menentang atau menolak tentang Allah Tritunggal. Dari sini kita mulai belajar. Oke, kenapa sih? Kan kita orang Kristen harusnya gak usah dibahas, Mak, biarin aja. Teman-teman, justru Alkitab mengajarkan kepada kita, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Tegurlah kalau saudaramu berbuat dosa. Ketika dia melakukan, dari Lukas 17 ayat
Lukas 7 ayat 21 teman-teman bisa baca di situ. Bukan yang teriak Tuhan, Tuhan, yang setiap hari mereka bercerita tentang Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, tapi mereka meniadakan sesuatu dari isi Alkitab yang mereka tidak sukai. Jadi kita sungguh-sungguh harus waspada. Teman-teman, saya yakin di sini kenal saya mungkin dari sosial media, sehingga teman-teman dari ruangan ke ruangan mencari kebenaran, belajar kebenaran. Teman-teman harus belajar jujur, kembali kepada gembalamu. Tanya betul kepada gembalamu, belajar firman sungguh-sungguh sehingga tidak terkecoh dengan sosial media. Memang begitu marak pengajaran ini muncul dari dalam tubuh kekristenan. Tapi perhatikan, Alkitab sendiri sudah mencatat bahwa setiap mereka yang mengajarkan yang bukan tentang Yesus Kristus itu mereka disebut antikristus. Nah, di sini teman-teman bisa melihat mata air yang kering itulah yang dikatakan kepada guru-guru palsu. Jadi mereka ini namanya mata air tapi kok kering. Nah, itulah guru-guru palsu. Mereka menceritakan tentang Alkitab tapi sebenarnya semua itu kosong belaka, hampa teman-teman. Maka itu sebab saya sangat bersyukur bisa menyampaikan kepada teman-teman tentang guru-guru palsu ini sehingga kita bisa waspada. Apa sih yang selama ini mereka gaung-gaungkan? Apa sih yang sebenarnya mereka cari? Mereka hanya menggunakan kata-kata yang congkak namun hampa. Dan hawa nafsu itu sangat kelihatan bahwa mereka sebenarnya hanya mencari keuntungan. Nah, bahkan yang lucunya teman-teman, mereka seolah-olah menjanjikan kemerdekaan. Yang terang-terangan mereka sendiri itu adalah hamba kebinasaan. Luar biasa. Nah, dalam 2 Petrus 2 ini sangat jelas ya ketika kita diingatkan kembali tentang nabi palsu yang muncul dari luar kekristenan dan guru-guru palsu yang ada di dalam tubuh kekristenan itu sendiri. Mak, kenapa kita harus mengungkapkannya? Karena memang itu adalah sesuatu penyesatan yang tidak bisa kita biarkan. Teman-teman, ketika Petrus berusaha menggagalkan penyaliban Kristus dengan lantang Yesus berkata, "Enyahlah engkau iblis." Dari situ kita melihat bagaimana kalau dibiarkan bisa jadi akan muncul bidat baru dalam diri Petrus. Tetapi seluruh nubuatan apa yang Alkitab sampaikan memang harus terjadi dan kita memang harus tegas memperkatakan ketika kita memang mengetahui ada orang yang menolak akan Tritunggal Allah itu sendiri. Nah, demikian guru-guru palsu yang marak sekarang yang teman-teman ketahui ya, wanes itu. Waspada teman-teman ya. Amanat Agung sendiri menyuruh kita, pergilah beritakan Injil, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, puji Tuhan. Ya teman-teman, dari nabi-nabi palsu kita akan baca ayat 12 bersama-sama. Boleh teman-teman? Untuk para nabi palsu itu dari 2 Petrus pasal 2 ayat 12 kita bisa bersama-sama. Apa yang mereka lakukan itu kita akan baca bersama-sama pasal 2 ayat 12. 2 Petrus pasal 2 ayat 12. 1, 2, 3. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat sendiri akan binasa seperti dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Jadi tidak perlu iri dengki teman-teman, gak perlu ikut-ikut. Karena Alkitab mencatat bahwa mereka sama seperti binatang yang liar. Nah, untuk guru-guru palsu yang dengan keji, dengan kejam sengaja meniadakan ayat-ayat Alkitab, berusaha mengkorupsinya, mengkudetanya, menggantikan, menghilangkan Allah Bapa, menghilangkan Allah Roh Kudus, menggantikan semuanya dengan Yesus only itu pun Alkitab mencatat. Kita akan baca sama-sama yang ayat 22. Ya teman-teman ya. Ayat 22-nya 1, 2, 3. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Haleluya. Segala yang mereka kerjakan tidak ada yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kita yang sendirinya sudah ditegur dengan tegas, dengan jelas, bahkan diberi peringatan, sejatinya tidak ada alasan lagi untuk bertoleransi. Kadang kita kata, ngomong, mak kita kan sama-sama orang Kristen, gak boleh kayak gitu. Perhatikan teman-teman, kasih tidak identik dengan pembiaran, kasih tidak identik dengan kompromi, kasih juga tidak identik dengan toleransi untuk hal-hal yang memang menghinakan, merendahkan kebenaran firman itu sendiri. Tadi teman-teman sudah berkata bahwa tidak ada sumber kebenaran lain selain Alkitab, betul?
Nah, karena itu kita tidak punya hak atau kuasa sedikit pun untuk menghilangkan satu noktah pun dari isi Alkitab. Demikian teman-teman, bagaimana hari ini kita saling waspada, mawas diri. Jadi kalau di sana ada yang bilang Mesias ada di sana, ya, Injil ada di situ. Banyak Injil sekarang di luar Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ada yang pernah dengar? Ada Injil-Injil lain? Perhatikan, Alkitab sudah mencatat akan ada Injil palsu, akan ada nabi palsu, guru palsu, Mesias palsu, pengajaran palsu. Segala sesuatu yang dikabarkan yang di luar kebenaran firman Tuhan, teman-teman mulai sekarang harus belajar rendah diri, mawas diri di hadapan Tuhan untuk tidak mulai terkecoh. Kita bersyukur, lagu tadi mengingatkan kepada kita, satu-satunya jalan keselamatan tidak ada di luar Tuhan Yesus Kristus. Amin. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Karena itu bersukacitalah, bersyukurlah ketika hari ini kita sudah ada di jalan kebenaran dan hidup itu sendiri. Jadi kita tidak perlu repot-repot lagi. Tiap hari bertanya, tunjukkan kami jalan yang lurus, tunjukkan kami jalan yang lurus. Kita sudah ada di dalam jalan itu. Kebenaran itu dan hidup itu sendiri. Haleluya, puji Tuhan teman-teman. Nah, sekiranya hari ini teman-teman mendapati tetangga, teman dekat, kerabat atau sahabat yang dalam kebingungannya mempertanyakan, yuk kita mari sama-sama doakan mereka. Yuk kita mari sama-sama belajar sungguh-sungguh. Kita bertanya kepada pendeta kita, gembala kita masing-masing, sehingga kita tidak terkecoh. Saya pribadi masih belajar teman-teman. Saya sendiri masih cukup harus mencari tahu kepada hamba Tuhan saya. Jadi bagaimana mungkin kita bisa berjalan sendiri tanpa kita bergandeng tangan. Oke, terima kasih teman-teman ya untuk sharing kita malam ini. Sekiranya Tuhan berkenan membuat kita mampu, yakin untuk tetap terus melangkah maju tanpa terkecoh atau terfikirkan lagi iman lama kita, di mana kita sudah dimenangkan keluar dari kegelapan masuk dalam terang Kristus, maka sudah sejatinya kita sungguh-sungguh tunduk kepada kebenaran firman, percayakan kebenaran firman, dan kita mawas diri terhadap apa yang selama ini kita dapati. Teman-teman yang suka bermain sosial media, tidak ada salahnya. Tapi perhatikan, mungkin hanya sedikit berpesan, jangan jadikan candu. Sehingga teman-teman lupa bahwa sebenarnya pelayanan sejati, ibadah sejati seperti ini. Bagaimana saya bisa menatap wajahnya si A? Bagaimana saya bisa menyapa si B? Bagaimana saya bisa bersalaman dengan si C? Nah, itulah ibadah sejati kita daripada kita selalu memikirkan sosial media. Boleh, tapi porsinya jangan lebih banyak daripada teman-teman bertemu satu dengan yang lain seperti ini ya. Saya sangat syukur, saya sangat bahagia, sangat bangga hari ini boleh ada di tengah-tengah kalian. Terima kasih, kita akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam segala kesederhanaan dan keterbatasan kami, kiranya nama Tuhan sendiri yang dipermuliakan. Kami memohon kiranya Tuhan sendiri yang memeteraikan di dalam hati kami masing-masing untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang hidup. Kami masih harus banyak belajar, kami juga harus banyak bisa menerima bahwa hanya Engkaulah satu-satunya yang bisa memimpin kami dalam kebenaran. Mohon Roh Kudus memenuhi setiap kami dalam segala keseharian kami, pekerjaan kami. Bolehlah kami menikmati kemuliaan Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biarlah jemaat di sini pun boleh Engkau semakin berkati, rahmati, sehingga kami memiliki satu pertumbuhan iman yang kuat dan kami boleh berakar, boleh berbuah, kami boleh berguna bagi masyarakat, bahkan kami boleh membawa banyak jiwa kepada Engkau. Terima kasih Bapa di surga untuk waktu yang singkat ini. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke depan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah ibadah ini sungguh berkenan di dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami berdoa, kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.